berjalan seperti yang saya bilang bahwa lulusnya saya menjadi sarjana sosial itu adalah awal dari pencarian dan penggalian ilmu. Dan saya sudah punya rute, sudah punya daftar perjalanannya, dan insya Allah kalau Allah mudahkan semuanya adalah di karya ilmiah. Dan insya Allah teman-teman, planning saya adalah menemui orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, kemudian mungkin mewawancara ataupun menginterogasi tidak tepat ya, lebihnya menggali ilmu mereka, kemudian menyajikannya di kanal YouTube saya, dan kemudian kalaupun saya menemukan karya ilmiah lain akan saya rangkum menjadi sebuah karya ilmiah lainnya. Dan saya berterima kasih buat teman-teman selama 7 tahun ini telah mensupport perjalanan saya, diawali dari rasa sakit hati kepada penista agama Islam, akhirnya menumbuhkan cinta dan cinta dan kagum kepada ilmu Islam. Ternyata saya sendiri membuktikan kalau didasari ilmu Islam itu akan membawa ilmu yang lainnya untuk terkaji, ya. Dan hari ini saya berjalan, dan kemanapun Allah mengizinkan saya berjalan dan mempertemukan, saya berharap seperti perjalanan hidup kita, Allah pertemukan dengan orang-orang hebat-hebat, siapapun mereka, dari kalangan manapun, hamba-hamba Allah, ataupun kaum yang belum menerima Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Saya mencoba menjadi wasilah untuk mereka memperkenalkan Islam, dan mungkin bisa jadi teman-teman, kalian akan saya perlihatkan di YouTube perjalanan saya bertemu dengan mereka dan berdiskusi secara langsung. Dan dimanapun saya berada, hanya Allah yang akan mampu menjaga kita. Tetap keselamatan saya utamakan dengan tidak memberikan titik koordinat dimanapun saya berada tentunya, karena ini perjalanan yang bukan hanya sekedar jalan-jalan semata, tapi juga ada muatan-muatan pencarian ilmu di dalamnya. Dan mungkin kita bisa, mungkin tiba-tiba saya sudah di kota kalian ya, walaupun kita tidak bertemu tidak masalah, yang penting saya akan membagikan perjalanan saya, membagikan ilmu yang sudah saya gali kurang lebih 7 tahun ini ya. 3 tahun otodidak, 4 tahun secara akademis, mengambil prodi khusus komunikasi penyiar Islam di 2 fakultas ya, di 2 kampus, di fakultasnya tetap sama, fakultas Islam, kampus yang berbeda. Dari PAI saya konversi ke komunikasi penyiar Islam. Banyak yang sudah saya dapatkan, diantaranya skripsi terakhir adalah metode dakwah. Ini akan saya bagikan supaya teman-teman semua tidak gampang emosi, ke-trigger, sakit hati ketika mendengarkan bagaimana saudara-saudara kita yang masih berada di wilayah NKRI, tapi mungkin karena ketidakbisanya, mereka tidak mampu berbeda dengan kita sehingga membuat mereka menghina agama kita. Nah, yang saya bagikan bisa jadi adalah metode dialog dengan mereka atau materi dialog dengan mereka. Bisa jadi kalian yang bertemu dengan saya secara offline, bisa jadi mungkin Kristen sendiri yang akan berjumpa dengan saya di offline. Dan apalagi ya, saya meminta teman-teman untuk mendoakan saya secara khusus agar perjalanan saya mencari ilmu ini diridhoi oleh Allah, karena ini adalah bukan cuma sekedar mencari ilmu, tapi juga ada misi besar diantaranya. Kalau teman-teman lihat bagaimana Kristen itu mereka disupport oleh dana yang banyak untuk menghujat Islam. Saya tidak minta dana yang banyak, tetapi saya minta teman-teman memantau para apologet kita supaya mereka dimudahkan untuk mengupgrade value. Seperti saudara-saudara kita yang masih belajar seperti Bang Faruk, Nandar, Jimen, yang bahkan sengaja untuk masuk ke wilayah perkuliahan, dan insya Allah Goldian akan masuk. Saya tidak tahu apakah sudah daftar apa belum. Insya Allah uang semester Goldian itu program Mesia akan cover insya Allah melalui donatur-donatur yang berafiliasi dengan kita. Apa tujuan kita melakukan seperti ini? Tidak lain tidak bukan untuk regenerasi apologet semakin berkualitas. Jadi bicara pakai ilmu agar tidak tersandung kasus pidana karena ilmiah, atau di yaumil hisab nanti tidak dihakimi sebagai orang jahil yang banyak bicara ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendoakan. Saya berharap teman-teman itu memantau perjalanan saya, bukan hanya dapat apa yang saya bagikan, tapi mendoakan saya juga.
Ya, teman-teman tahu bagaimana kelakuan saudara-saudara kita Kristen, mereka membuat akun fake, kemudian membuat nama palsu, dan terang-terangan menyebarkan kebencian. Dan ini berkali-kali kita lihat, dan bayangkan, saya tidak dapat membayangkan, aslinya memang mereka seperti itu, lalu mereka bertemu dengan kita secara live, tidak menutup kemungkinan, nyawa kita bisa melayang. Itu tidak menutup kemungkinan karena ancaman pembunuhan itu jangankan kita, Rudi Iskariot saja itu mengalami hal seperti itu. Maka saya memang menjaga diri saya supaya tidak terlalu gamblang menyebutkan di mana titik koordinat saya, tetapi insya Allah saya akan tetap membagikan perjalanan saya kepada Anda semua. Semoga sehat, lancar, dan ada edukasi di dalam perjalanan saya gitu. Oke, jam 8.17 waktu Ternate, saya harus OTW jam 9, masih ada waktu sekitar 30 menit, tapi setidaknya teman-teman insya Allah tunggu perjalanan saya untuk berbagi, mudah-mudahan bertemu target dakwah di offline. Harapan saya bertemu teman-teman Kristen di offline yang bisa kita ajak ngopi, ya bisa kita ajak ngopi, nanti kita publish di YouTube, ya, saya izin mereka, dan itu yang akan teman-teman nikmati. Bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan bertatapan langsung, begitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ada saudara Kristen kita yang bertemu dengan saya, kemudian ngobrol satu meja bersama, dan kita akan publish hasil diskusinya nanti. Itu mungkin teman-teman planning saya. Mantap, mantap. Semoga tercapai Uni. Ya, bagi teman-teman yang sudah beli, makasih ya, baru satu sih. Jadi bagi teman-teman silakan dicek di keranjang kuning saya untuk produk madunya sudah ada. Dan ada lagi Uni? Tinggal nunggu Kores tutup sambil aku menikmati sarapan ini dulu. Wih, ya. Enak dia udah sarapan guys. Oke, kita akan dengerin Bang Juma kalau gitu sebagai tambahan lagi. Ya, jadi Pak Haji pun mengkonsumsi madu kita supaya fit untuk syuting PPT ya. Ini Bang Juma yang ngomong nih. Saya rasa teman-teman yang ini Dinda yang bikin kesal saya selalu. Mau tahu apa yang bikin saya kesal? Apa tuh? Saya debat sampai jam 3 subuh kadang kan ya. Iya. Saya bangun sholat. Habis itu saya rehat sejenak. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang saya Komal yang buka. Iya. Siapa? Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan tidak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak. Oke ya, itu pesan dari Bang Jumawi. Jangan lupa supaya segar. Nanti supaya jam 8 sudah ada yang buka room. Kalau enggak nanti kayak si Kores tidur di jam 8. Ya, jadi kita ada beberapa varian guys. Ada yang untuk vitalitas yang ini. Ya, ada juga akasia itu cocok untuk pengganti gula karena sekarang banyak orang kena diabetes. Supaya kalian jangan kena diabetes, mending ganti gula kalian dengan madu. Kita juga ada madu teos. Ya. Jadi seperti itu guys. Nah, jadi si Kores ya, ini kelakuan dia guys kalau lagi di sana. Ini kelakuan Goldian. Jadi begitu kita nyampe apa yang dia lakukan, dia tidur. Mana nih foto dia tidur? Tunggu. Oh, tunggu. Nggak bisa karena video. Ya, jadi kuli kita malah tidur kerjanya. Nah, ini kalau kelakuan Kores sih. Kita biasanya beli satu barang satu nih.
Ya, datang dia karena tahu sambal, dia bilang, "Wih, borong semua gitu kalau sambal." Dan ternyata dia borong untuk dia. Nah, ini kelakuan nih. Bagus. Nanti ini diambil. Nah, begitulah sejarahnya. Oke, silakan Res untuk ditutup aja. Ya Ikhwan, dari keceriaan ini bisa kalian lihat ya, kami semua yang lahir di 2020 dalam generasi Bubukin Tritung sekarang sudah berkembang menjadi influence untuk umat, menjadi seperti kita dalam ngebubukin Tritung. Dan semoga kalian semua meregenerasi lagi generasi-generasi kedepannya gitu. Kami di sini yang sudah menguasai Medan, selain Bubukin Tritung masih juga Julius dengan beritanya, Unik dengan akademisinya. Dari 3 hal ini Ikhwan, untuk agama. Dan bagaimana caranya merangkum agama ini dalam mengontrol-kontrol penghujat? Kita membuat program. Julius Madu kesehatan, aku wakaf buku buat santri, regenerasi umat, Unik akademisi untuk umat juga. Semua kembali untuk umat. Jadi silakan kalian support yang mana saja yang kalian paling cocok gitu. Gimana caranya? DM. Mau Madu, kalau Madu nggak DM sih, atau mungkin mau kayak gimana lah, DM atau keranjang kuningnya, wakaf buku buat santri, kalian DM. Ini sisa 49 lagi. Program Unik yang dakwah jamaah